sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kami, yaitu Ibu Apoteker Dia Ramadhani MSI. Nama saya Entin Prasetya dari kelompok 5 dan teman-teman saya yang CM Layuk, Muhammad Rizky Fauzi, Priska Simani Huruk, Kere Merina, Septia Wahyuni, Silvina Rohmawati, Wika Agnesia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pencegahan penyakit jantung koroner. Apa sih penyakit jantung koroner itu? Jadi penyakit jantung koroner itu adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvina Rohmawati. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu etiologi PJK. Penyakit jantung koroner muncul akibat tersumbatnya arteri koroner oleh tumpukan lemak. Beberapa faktor seperti di bawah ini. 1. Merokok. 2. Banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Yang keempat, malas berolahraga. Yang kelima, kurang istirahat. Yang keenam, sering stres yang tinggi. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mengidap penyakit diabetes. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Agnesia. Saya akan menjelaskan slide nomor 4, yaitu patofisiologi dari penyakit jantung koroner. Yang pertama, karena adanya penyimpatan pada pembuluh darah koroner sebagai akibat dari meningkatnya kadar kolesterol dan lemak dalam darah, maka akan terjadi pengurangan aliran darah ke otot jantung. Dan yang kedua, otot jantung yang kekurangan darah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri di dada yang dikenal dengan sebutan angina pectoris. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rizky Fauzi akan mempresentasikan slide berikutnya, yaitu gejala penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung koroner yaitu seperti nyeri dada di sebelah kiri, menjalar hingga ke leher, kemudian rahang, bahu, punggung sebelah kiri, dan lengan kiri, rasa sakit seperti ditindih, rasa panas atau diremas. Semua ini bisa dicetuskan oleh aktivitas fisik, stres atau emosi, dan hilang dengan istirahat atau dengan obat dan pengobatan. Baik, demikian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Meiriana. Terima kasih. Baiklah, nama saya Kere Merina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung. Jadi yang pertama, kita akan merasakan nyeri di belakang tulang dada. Kemudian kita akan merasakan nyeri di belakang tulang dada menjalar sampai ke leher. Kemudian kita akan merasakan nyeri dari dada, kemudian ke bahu dan lengan, kemudian dari dada menjalar ke rahang, kemudian dari dada bawah atau di ulu hati yang biasa ditafsirkan dengan lemah, kemudian di daerah punggung di antara kedua belikan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Yance, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit jantung koroner. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengurangan faktor risiko seperti berolahraga, berhenti merokok, minuman beralkohol, kurangi makanan berlemak, hindari stres, penggunaan obat yang tepat, obat penurun kolesterol, obat antihipertensi, obat diabetes, dan obat asam urat. Demikianlah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Septia Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anjuran dari pemerintah dengan melakukan cerdik. Hindari sakit jantung, lakukan 6 langkah cerdik. Apa sih cerdik? Cerdik itu slogan yang setiap hurufnya memiliki makna. Untuk cerdik yang pertama, yaitu C. Cek kesehatan secara rutin seperti tinggi badan, berat badan, lingkar perut, cek tekanan darah, cek kadar gula darah, dan lain sebagainya, agar memudahkan untuk mendeteksi penyakit lebih dini. Untuk cerdik yang kedua yaitu E, enyahkan asap rokok. Yang kita tahu, asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, baik itu perokok pasif maupun itu perokok aktif. Untuk cerdik yang ketiga yaitu R, rutin aktivitas fisik, seperti olahraga, bersepeda, berlari, senam, dan lain sebagainya. Tetapi, jika tidak memungkinkan untuk teman-teman melakukannya setiap hari, teman-teman bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik turun tangga, berjalan kaki, menyapu, dan lain sebagainya, di mana aktivitas ini dilakukan rutin selama 30 menit per harinya. Untuk cerdik yang keempat, yaitu D, diet gizi seimbang. Kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat dan 5 sempurna, dan kita harus membatasi mengkonsumsi garam, gula, dan lemak. Untuk cerdik yang kelima yaitu I, istirahat yang cukup. Sebisa mungkin kalian menghindari yang namanya begadang, karena waktu ideal tidur yang kita butuhkan dalam sehari itu 7-8 jam. Untuk cerdik yang terakhir yaitu K, kelola stres. Sini kelola stres itu dengan menenangkan pikiran, waktu bekerja, dan beristirahat seimbang, selalu berpikir positif. Terima kasih, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 6 cara pencegahan penyakit jantung. Pertama, rutin memeriksakan diri. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. 2. Konsumsi makanan sehat. Perbanyak konsumsi buah, sayuran, gandum, dan omega 3. Batasi konsumsi daging merah, serta hindari makanan tinggi gula, lemak, kolesterol, dan garam. Ketiga, latihan atau olahraga rutin. Selain membantu menjaga kesehatan, latihan rutin selama 30-60 menit sehari dapat membantu mengontrol tekanan darah serta kadar kolesterol dan gula darah. Keempat, jaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebih atau obesitas dapat meningkatkan risiko terserang penyakit jantung. Kelima, berhenti merokok. Rokok adalah faktor risiko utama penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Keenam, kelola stres dengan baik. Stres dalam jangka panjang dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Oleh karena itu, kurangi stres dengan menjalani aktivitas fisik. Gerakan masyarakat hidup sehat atau yang disebut dengan GERMAS. Peningkatan aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayuran, deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.